Selamat pagi kami ucapkan kepada Bugi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan materi pengauditan siklus penggajian dan personalia. Perkenalkan, saya Mary Drupadi Dian Suratno dengan NIM 421140008. Saya Herman Gildus Bintang Prastar Sudayo dengan NIM 2421141003. Saya Vincenzius Bayu Aji dengan NIM 2421140026. Selamat mendengarkan. Sebelum kita memulai materi kita lebih lanjut, kita harus mengenal apa itu siklus penggajian dan personalia. Jadi, siklus penggajian dan personalia itu sendiri adalah serangkaian aktivitas bisnis dan pemrosesan data yang berulang untuk mengelola karyawan, mulai dari rekrutmen, penghitungan waktu kerja, penghitungan upah, pembayaran, hingga pelaporan pajak yang akurat. Tujuannya sendiri itu memastikan pembayaran gaji yang tepat kepada semua karyawan, serta mengelola aspek kepegawaian secara efektif dan efisien. Sedangkan perbedaan siklus penggajian dan personalia dengan siklus lainnya, yaitu yang pertama hanya terdapat satu golongan transaksi, sedangkan siklus yang lain lebih dari satu golongan transaksi. Sebagai contoh, siklus penjualan dan penerimaan kas itu terdapat transaksi seperti penerimaan kas, transaksi penerimaan piutang, dan kadang-kadang juga menyangkut retur penjualan. Yang kedua, pengendalian internal atas penggajian pada umumnya efektif pada hampir semua perusahaan, bahkan pada perusahaan yang kecil sekalipun. Yang ketiga, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Di dalam siklus penggajian dan personalia sendiri, terdapat akun-akun dan transaksi-transaksi yang ada di dalamnya. Akun-akun itu sendiri mulai dari kas di bank, utang upah, gaji, bonus, dan komisi, biaya tenaga kerja langsung, utang upah PPh karyawan dan potongan lainnya, utang beban PPh karyawan dan beban PPh karyawan. Untuk pembayaran gaji sendiri, akun yang terkait yaitu kas di bank dan utang upah, gaji, bonus, dan komisi. Sedangkan untuk pembayaran pajak PPh karyawan berkaitan dengan akun kas di bank, dengan akun utang PPh karyawan dan potongan lainnya. Lalu ada kas di bank dengan utang beban PPh karyawan. Lalu saldo awal utang upah, gaji, bonus, dan komisi itu berkaitan dengan akun biaya tenaga kerja langsung, dan juga utang beban PPh karyawan, saldo awal beban PPh karyawan berkaitan dengan utang beban PPh karyawan dengan beban PPh karyawan. Lalu fungsi bisnis yang pertama di dalam siklus penggajian dan personalia adalah bagian sumber daya manusia atau bagian personalia. Bagian ini merupakan bagian yang mewawancarai atau mengangkat pegawai atau karyawan yang sesuai dengan kebutuhan suatu entitas. Bagian ini juga merupakan suatu sumber independen untuk catatan di dalam melakukan pemeriksaan secara internal, baik itu untuk informasi gaji dan upah, lalu ada tambahan-tambahan, dan penghapusan dari daftar gaji, serta perubahan gaji atau upah, dan potongan-potongan di dalamnya. Adapun dokumen serta catatan yang bersangkutan dengan fungsi bisnis ini, yang pertama adalah catatan kepegawaian. Catatan ini meliputi data seperti tanggal pengangkatan pegawai atau karyawan, lalu ada data pribadi dari pegawai atau karyawan tersebut, lalu ada tingkat gaji atau upah, serta data-data lain yang berhubungan dengan karyawan atau pegawai yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya ada formulir potongan wajib. Formulir ini digunakan untuk melakukan pemotongan terhadap gaji atau upah yang bersifat wajib, seperti misalnya pemotongan terhadap PPh karyawan yang dipotong oleh perusahaan. Lalu ada potongan-potongan lain yang bersifat wajib seperti asuransi kesehatan serta iuran pensiun. Lalu yang ketiga ada surat keputusan penetapan gaji atau upah. Surat ini digunakan untuk menetapkan gaji atau upah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun informasi yang digunakan untuk penetapan ini yaitu kontrak kerja, lalu ada otorisasi dari manajemen. Lalu fungsi bisnis yang berikutnya adalah pencatatan waktu kerja dan pembuatan daftar gaji atau upah. Penggunaan catatan waktu kerja dan pembuatan daftar gaji atau upah sangat penting di dalam pengauditan penggajian, karena keduanya itu berhubungan langsung dengan biaya tenaga kerja dalam setiap periode. Pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kesalahan penyajian dalam 4 aktivitas berikut ini. Yang pertama ada pencatatan waktu kerja, lalu yang kedua ikhtisar dan perhitungan pendapatan kotor, potongan dan pendapatan bersih. Lalu yang ketiga pembayaran gaji atau upah, lalu yang terakhir ada pencatatan gaji atau upah. Lalu dokumen serta catatan yang bersangkutan untuk fungsi bisnis ini, yang pertama ada catatan waktu kerja. Catatan ini berisi berupa
total waktu kerja pegawai atau karyawan, serta menampilkan jumlah total jam kerja pegawai atau karyawan itu bekerja. Lalu yang berikutnya ada kartu waktu kerja. Formulir ini biasanya digunakan apabila karyawan atau pegawai tersebut melakukan job yang berbeda atau pada bagian yang berbeda. Biasanya file ini dibuat secara elektronik. Lalu dokumen yang ketiga itu ada file transaksi penggajian. File ini berisi semua informasi tentang transaksi-transaksi penggajian pegawai atau karyawan yang bersangkutan. File ini bisa juga digunakan untuk membuat dokumen-dokumen lain. Seperti contohnya ada jurnal penggajian atau daftar, lalu berikutnya bisa digunakan untuk membuat master file penggajian. Untuk master file penggajian sendiri, di dalamnya berisi berupa informasi transaksi-transaksi penggajian serta total upah yang dibayarkan kepada pegawai sampai pada saat ini. Fungsi bisnis yang berikutnya ada pembayaran gaji atau upah. Persetujuan dan pembayaran gaji atau upah harus diawasi untuk menghindari terjadinya kecurangan. Untuk meningkatkan pengawasan, pembayaran gaji atau upah seringkali atau biasanya dilakukan secara terpisah dengan pembayaran-pembayaran yang lainnya. Pembayaran gaji atau upah diberikan kepada para pegawai atau karyawan atas jasa yang telah mereka berikan kepada perusahaan. Biasanya pembayaran ini bisa melalui cek atau juga bisa melakukannya dengan cara transfer secara langsung pada akun-akun pribadi para pegawai melalui bank. Lalu ada rekonsiliasi akun bank penggajian. Rekonsiliasi ini dilakukan untuk semua akun kas di dalam bank untuk mendeteksi kemungkinan adanya kesalahan atau kecurangan. Perusahaan bisa menyediakan suatu akun, yaitu akun penggajian IPRES. Akun ini dapat membatasi terjadinya kesalahan atau kecurangan. Lalu fungsi bisnis yang berikutnya ada pembuatan bukti potong PPh dan pembayaran pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan mewajibkan perusahaan selaku wajib potong untuk melakukan pemotongan penghasilan karyawan dan membayarkannya ke kas negara secara tepat waktu. Lalu untuk mencegah terjadinya kesalahan penyajian dan timbulnya utang pajak serta denda, dilakukan verifikasi secara independen di dalam internal. Adapun dokumen serta catatan yang bersangkutan dengan fungsi bisnis ini, yang pertama ada bukti pemotongan PPh pasal 21, lalu yang berikutnya ada surat setoran pajak atau SSP. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Nah, metodologi untuk perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk siklus penggajian dan personalia, yaitu gunanya untuk memahami pengendalian internal, menilai risiko pengendalian yang telah direncanakan, dan menentukan luasan pengujian pengendalian, serta merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk memenuhi tujuan audit transaksi. Berikut adalah kunci-kunci untuk memahami pengendalian internal dari siklus penggajian dan personalia. Yang pertama adalah adanya pemisahan tugas yang memadai. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya pembayaran berlebih dan pembayaran kepada pegawai fiktif. Fungsi penggajian harus dilakukan secara independen terhadap bagian dari sumber daya manusia atau bagian personalia yang mengendalikan aktivitas kunci pengendalian, seperti misalnya penambahan atau pengurangan pegawai. Pembuatan daftar gaji atau upah juga harus dipisahkan dari pembayaran atau penyerahan gaji atau upah tersebut kepada karyawan. Kunci yang kedua adalah pengotorisasian yang tepat. Hanya bagian sumber daya manusia yang berwenang untuk menambah atau mengurangi tenaga kerja dari daftar gaji atau melakukan perubahan atas tarif gaji atau upah, serta menetapkan pemotongan-pemotongan. Juga jumlah jam kerja setiap pegawai, terutama jam kerja lembur, harus mendapat otorisasi dari penyelia atau supervisor. Kunci yang ketiga adalah adanya dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan yang sesuai tergantung pada sifat dari sistem penggajian suatu perusahaan. Catatan waktu kerja diperlukan untuk pegawai-pegawai yang dibayar dengan gaji tetap bulanan. Lalu untuk pegawai-pegawai yang lain yang dibayarkan berdasarkan jumlah yang dihasilkan atau dengan sistem intensif. Lalu kunci yang keempat adalah adanya pengawasan fisik atas aset dan catatan. Misalnya seperti cek harus ditandatangani oleh petugas yang ditetapkan perusahaan dan gaji harus dibayarkan oleh seseorang yang independen dari fungsi pembuatan daftar gaji serta dari fungsi catatan waktu. Semua cek yang belum atau tidak diambil oleh pegawai yang berhak harus segera dikembalikan kepada bagian keuangan untuk disetorkan kembali kepada bank. Dan apabila cek ditandatangani harus menggunakan mesin tanda tangan, maka akses atas mesin tanda tangan tersebut harus sangat dibatasi. Demikian pula, apabila pembayaran dilakukan dengan cara transfer langsung kepada akun masing-masing karyawan di pegawai bank, maka akses terhadap sistem yang digunakan untuk otorisasi pembayaran juga harus dibatasi.
Selanjutnya, kunci yang kelima adalah pengecekan independen atas pelaksanaan kerja. Perhitungan dalam daftar gaji harus diverifikasi secara independen, termasuk dengan melakukan perbandingan antara batch total dengan laporan intisar. Salah seorang anggota manajemen atau petugas yang ditunjuk harus mereview asli perhitungan gaji, upah apabila terjadi kesalahan penyajian atau jumlahnya tidak lazim. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pemotongan pajak PPh 21 dan pembayarannya ke kas negara. Poin yang pertama adalah pemotongan PPh 21. Sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus memahami bagaimana perusahaan tersebut memotong gaji atau penghasilan karyawannya. Poin yang kedua adalah pembayaran pajak penghasilan karyawan dan potongan lain tepat waktu. Seorang auditor harus melakukan pengujian tentang kepatuhan klien dalam menaati kewajiban menyetorkan semua pemotongan atas penghasilan kotor karyawan yang telah dilakukannya. Pemotongan tersebut meliputi pemotongan PPh 21, dana pensiun pegawai, asuransi wajib, iuran serikat pekerja, dan sebagainya. Pertama-tama, auditor harus memahami ketentuan yang mewajibkan klien untuk melakukan pemotongan dan membayarkannya kepada pihak yang berwenang dengan mengacu pada undang-undang perpajakan yang bersangkutan, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga serikat pekerja, perjanjian kerja dengan para pegawai, dan sebagainya. Dan dengan cara demikian, auditor tersebut akan dengan mudah memastikan apakah seorang klien tersebut telah melakukan penyetoran hasil pemotongan yang benar secara tepat waktu dengan membandingkan pengeluaran kas dengan catatan gaji atau upah karyawan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertimbangan persediaan dan kecurangan pengujian. Yang pertama, hubungan antara penggajian dengan penilaian persediaan. Gaji merupakan bagian yang sangat signifikan dalam persediaan. Penggolongan akun penggajian bisa berpengaruh secara material terhadap aset-aset seperti barang dalam proses, barang jadi, dan konstruksi dalam proses. Sebagai contoh, penilaian persediaan akan terpengaruh apabila biaya tenaga kerja langsung seorang pegawai keliru dibebankan pada job atau proses yang tidak sesuai. Dan apabila biaya tenaga kerja merupakan bagian yang material dalam penilaian persediaan, seorang auditor harus menekankan pengujian pengendaliannya pada ketetapan penggolongan transaksi penggajian. Konsistensi dari periode ke periode sangatlah penting sekali dalam penggolongan dan bisa diuji dengan menelusur kartu jam kerja atau bukti lain dari seorang pekerja yang telah bekerja untuk suatu job atau proses ke catatan akuntansi yang mempengaruhi penilaian persediaan. Selanjutnya, poin yang kedua adalah pengujian atas tenaga kerja fiktif. Pendistribusian gaji atau upah kepada pekerja fiktif seringkali terjadi sebagai akibat tetap mencantumkannya pegawai yang telah berhenti, pensiun atau diberhentikan dalam daftar gaji karyawan. Biasanya, orang yang menggagas kecurangan semacam ini adalah petugas pembuat daftar gaji atau mandor. Dan untuk mendeteksi penggelapan semacam ini, auditor dapat membandingkan nama yang tercantum dalam cek gaji atau bukti setor ke akun pegawai di bank dengan kartu waktu dan catatan lainnya untuk memeriksa kebenaran tanda tangan, persetujuan pembayaran, dan tanda tangan dari penerimanya. Dan untuk menguji ketetapan penanganan pegawai yang telah berhenti, auditor dapat memilih beberapa file dari arsip pegawai dari catatan pegawai yang telah berhenti pada tahun ini yang ada di bagian sumber daya manusia untuk memastikan bahwa mereka telah menerima pembayaran terakhir seperti gaji terakhir, uang pesangon, dan lain-lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Poin yang ketiga adalah pengujian atas kecurangan dalam jam kerja. Kecurangan dalam jam kerja biasanya terjadi apabila seorang pegawai melaporkan waktu kerjanya yang lebih banyak dari jam atau hari kerja yang sesungguhnya. Salah satu prosedur yang dapat dilakukan adalah dengan merekonsiliasi antara total jam kerja yang dibayar sesuai dengan daftar gaji atau upah suatu catatan independen tentang jam kerja, seperti misalnya catatan jam kerja yang terdapat di bagian produksi. Perangkat lunak audit dapat digunakan untuk menguji kebenaran dan kewajaran jam kerja atau jumlah pembayaran kepada setiap pegawai dan jumlah tidak normal yang teridentifikasi untuk diuji lebih lanjut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat berguna bagi audiens sekalian. Kami dari kelompok 6 memohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati audiens sekalian. Terima kasih, kami pamit undur diri.